Halo teman-teman semuanya, pernahkah Anda merasakan pegal bagian punggung, bahu, leher, atau tangan yang diakibatkan oleh kelelahan beraktivitas sehari-hari? Keluhan seperti ini dianggap hal biasa dan akan hilang dengan sendirinya. Namun, jika kejadian seperti ini dilakukan berulang kali, akan merusak bagian sistem kerangka dan otot. Maka dari itu, pada video kali ini, kami akan membahas tentang kegiatan sehari-hari yang dianggap hal biasa tetapi berdampak serius bagi kesehatan tulang dan otot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan tugas biomedik 2 yang dimana saya Nazura Bacantika, di sebelah kanan saya Nahairul Nisa, dan saya Adisa Zahra, saya Arian Fiani, dan di sebelah kiri saya kenalkan, nama saya Cynthia Leni Istifana, saya Nuhayul Nisa, Saya Muhammad Faiz Zaki. Di sini kami akan membahas tentang sistem kerangka dan otot. Maka dari itu, simak video ini baik-baik. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak mahasiswa dan pekerja menghabiskan sebagian waktunya di depan laptop dan komputer selama berjam-jam, seperti melakukan aktivitas, bekerja, belajar, dan mengerjakan tugas dengan posisi yang kurang tepat. Contohnya seperti misal, bahu yang membungkuk, leher yang mencondong ke depan layar, itu kesulitan yang sangat sulit dihindari. Selain itu, aktivitas ini jarang diselingi dengan berdiri, berjalan, atau melakukan peregangan ringan. Kebiasaan ini dapat dilakukan hampir setiap hari, sehingga tubuh terus-menerus berada pada posisi yang sama. Nah, tanpa disadari, kondisi ini memberikan beban berlebihan pada belakang, otot, dan sendi. Nah, kebiasaan duduk lama dan postur tubuh yang kurang baik dapat menimbulkan berbagai gangguan pada sistem otot rangka. Nah, salah satunya gangguan yang paling sering dialaminya adalah low back pain atau nyeri punggung bawah. Nah, nyeri ini biasanya muncul secara perlahan. Diawali dengan rasa pegal, kemudian berkembang menjadi nyeri yang menetap. Selain nyeri pada punggung, penggunaan tangan secara berlebihan seperti mengetik atau bermain gadget dapat menyebabkan carpal tunnel syndrome. Kondisi ini biasanya ditandai dengan rasa kesemutan, nyeri, hingga kelemahan pada tangan. Namun, dalam jangka waktu yang panjang, kurangnya aktivitas fisik juga dapat meningkatkan risiko osteoporosis, terutama pada usia dewasa. Untuk memahami beberapa gangguan tersebut, kita perlu mengetahui bagian tubuh mana saja sih yang terdampak. Pada bagian low back pain, tulang belakang bagian lumbar yang mengalami tekanan lebih besar, sehingga mengakibatkan posisi duduk yang tidak ergonomis. Lalu pada diskus intervertebralis berfungsi memberikan bantalan antar tulang yang mengalami tekanan terus-menerus. Lalu otot punggung bawah harus bekerja lebih keras untuk menopang tubuh, sehingga mengalami ketegangan yang berkepanjangan. Pada carpal tunnel syndrome, saraf medianus yang melewati terowongan karpal di pergelangan tangan tertekan oleh tendon yang mengalami peradangan. Akibatnya muncul keluhan nyeri, kesemutan, dan penurunan kekuatan genggaman. Sedangkan pada osteoporosis terjadi ketidakseimbangan antara pembentukan dan perombakan tulang. Hal ini menyebabkan kepadatan mineral tulang menurun dan tulang menjadi lebih mudah rapuh. Gangguan pada sistem kerangka otot dapat berdampak langsung pada aktivitas sehari-hari. Rasa nyeri menyebabkan seseorang sulit berdiri, duduk, atau melakukan aktivitas ringan. Konsentrasi saat belajar dan produktivitas kerja pun dapat menurun. Jika tidak ditangani, gangguan ini dapat berkembang menjadi kondisi kronis. Dalam beberapa kasus, gangguan sistem kerangka otot dapat menyebabkan keterbatasan gerak dan menurunkan kualitas hidup. Nah, meskipun terdengar sangat serius, gangguan sistem kerangka otot sebenarnya dapat dicegah loh. Nah, dengan cara apa? Nah, mari simak dengan saya. Yang pertama, memperbaiki postur tubuh saat duduk dan berdiri dan bekerja. Nah, posisi duduk yang baik melibatkan punggung tegak, bahu rileks,
dan kaki melantai. Nah, selain itu disarankan untuk melakukan perenggangan setiap 30 hingga 60 menit. Nah, aktivitas rutin seperti berjalan kaki, bersepeda, atau senam dapat menjaga kekuatan otot dan tulang. Nah, asupan nutrisi yang cukup, terutama kalsium dan vitamin, berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang kita. Aktivitas sehari-hari yang dilakukan tanpa memperhatikan postur dan gerak tubuh dapat berdampak pada sistem kerangka otot. Kebiasaan duduk terlalu lama dan kurang aktivitas fisik menjadi faktor utama munculnya gangguan tersebut. Dengan memahami penyebab dan dampaknya, masyarakat dapat lebih peduli terhadap kesehatan tubuh. Edukasi dan pencegahan sejak dini sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang dan otot dalam jangka panjang. Mari mulai membiasakan pola hidup yang sehat. Jaga postur tubuh dan luangkan waktu untuk bergerak. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dadah!